Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali dengan Donditan di channel Geraha Mu'alaf. Pada malam hari ini kami sangat berbahagia sekali ya. Kita pada malam hari ini kedatangan seorang bintang film ya. Salah ya. Nah, ini kita sekarang kedatangan seorang mu'alaf, tapi ya sudah tidak bisa disebut mu'alaf ya, sudah lama ya. Ya harusnya Islam. Muslim saja ya, Muslim. Tapi kan kita mau ngobrol bagaimana dulu Brother Ian ini dulu menjadi seorang Muslim ya, boleh ya? Boleh. Oke, jadi sebelum saya mulai ngobrol nanti dengan panggilnya brother atau bro atau bang atau apa ya? Bang Ian aja. Oh Bang Ian, Bang Ian. Masya Allah ya. Oke, sebelum kita ngobrol dengan Bang Ian, seperti biasa saya ingin mengundang para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau mungkin yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, atau mungkin yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf ya untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silakan kirimkan ke BSI ya, Bank Syariah Indonesia, dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HID Jakarta ya. Silakan konfirmasi bukti transfer ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ian. Kok jadi kayak orang Betawi ya, Bang Ian? Bang Ian. Masya Allah. Bang Ian ini kita bicara apa nih? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Tagalog nih? Mix boleh. Oh, mix boleh ya? Mix. Masya Allah. Sudah lama di sini di Sudah Indonesia, lama di Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia sudah lancar ya? Sudah lancar. Dulu guru bahasa Indonesia siapa? Gurunya televisi, radio, sama akta. Oh, akta. Lihat Oh, akta. oke. Baca akta kan. Bukan di Blok M ya? Oh, dia enggak. Masya Allah. Baik, nah pertama-tama nanti kita akan mendengar cerita dari Bang Ian. Bagaimana dulu Bang Ian dari masa kecil mungkin ya, kalau boleh ya. Dari masa kecil, terus pindah kemana, terus pindah kemana lagi, terus menjadi apa gitu ya mungkin ya. Ini yang sebenarnya pengen para pemirsa ini dengar gitu. Nah, saya gini Bang, apa namanya? Ini terutama untuk pemirsa yang ladies sama emak-emak milenium ini, ini sudah nungguin ini pasti ini. Nah, mungkin Bang Ian duduknya mundur sedikit. Oke, lebih santai ya, harus santai. Bukan, kata anak SMA sekarang gantengnya kelewatan. Oh ya, gitu. Ada aja Bang. Kalau kalian tuh mundur dikit. Baru banyak ngomong ya. Baik, alhamdulillah. Nah, Bang Ian boleh cerita dikit nggak? Bang Ian ini lahir di mana? Ya. Oke, ya silakan Bang. Pertama dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian Konsulta atau disebutlah Ian. Ian ya. Itu kebetulan aku punya nama Islam Bang. Oh gitu ya. Namanya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf, ya. Masya Allah, itu dua nama yang paling yang paling ganteng itu katanya tuh. Itu dari istri sama dari mertua dikasih namanya. Oh, udah punya istri? Ya punya. Wah kecewa dong penonton ini dong, ladies sama mama nih. Mohon maaf ya, ternyata udah beristri. Jangan tahu istri kayaknya istri saya lagi nonton juga nih. Oh gitu ya, Masya Allah. Salam ya buat istri sama mertua ya. Halo. Oke, silakan terusan. Ya jadi pertamanya saya lahiran dari Filipina. Lahir di Filipina. Di kota mana? Di Manila. Manila, dari city ya. Jadi habis itu umur 10 kita udah pulang-balik Singapura. Jadi warga negara Singapura dan masuk wajib militer 2 tahun di Singapura ya. Di Singapura. Dan setelah wajib militer itu ya saya di bidang kopi. Oh. Barista. Sebutlah barista ya dulu ya namanya barista. Dan sekarang namanya ya ahli kopi lah. Oh. Jadi gara-gara kopi
aku ada di Indonesia. Oh gitu. Ya, itu ceritanya mau berbisnis kopi gitu di Indonesia? bukan. Kebetulan saya di Singapura tuh kerja sebagai barista dan masuk kompetisi. Setelah kompetisi menang lagi, jadiin kamu jangan ikut kompetisi lagi, jadi juri aja. Jadi lebih menguntungkan. Jadi masuk sebagai juri di Singapura di kompetisi kopi dan masuk di dunia juga. Jadi pernah ke Malaysia, ke Filipina. Terus ke Indonesia juga untuk juri, menjadi bintang tamu juri juga dari luar negeri. Nah, kenapa itu perspektif dari luar negeri itu butuhkan untuk jadi juri karena itu namanya netral kan, nggak ada aku kenal sama orang ini, aku kenal sama orang itu. Jadi kita sebagai pendatang di situ netral banget ya. Aku nggak tahu tuh siapa. Mungkin sepertinya ada persepsi, ini kopi kompetitor itu dari dulu udah kita nggak ada persepsi sama sekali. Jadi datang di situ siapa yang menang ya, memang dari ininya mereka ya, kapasitasnya mereka jadi kompetitor, jadi champion gitu. Nah itu sempat jadi juara barista begitu ya berarti ya? Sempatlah beberapa kompetisi di Singapura. Setelah itu menjadi juri untuk lomba barista. Wah, berarti sudah di atas barista ya berarti ya. Nah, jadi masuk itu jadi sebagai menjadi lebih baiknya di kopi ini ya aku masuk Q grading. Q grading itu salah satu ahli kopi yang memberikan grade untuk specialty coffee atau commodity trades ya atau apa namanya premium grade coffees gitu. Jadi menilai kopi ini grade apa gitu. Jadi dari pencium, pencicipan dan lihat dari biji kopinya. Nah, maka itu dari situ akulah masuk di Indonesia. Nah, karena ada salah satu perusahaan, kalau aku bisa sebut atau enggak, perusahaan gula yang punya perusahaan kopi. Perlulah kopi. Ahli kopi yang masuk di Indonesia. Jadi aku masuk sini sebagai ahli kopi. Nah, maka masuk di Indonesia. Tahun berapa tuh, Bang? Tahun 2013-an lah. 2013. Jadi sekarang udah mau 10 tahun lah di Indonesia. Udah lama. Alhamdulillah ya. Kirain baru kemarin. Gitu. Kirain baru kemarin bahasa Indonesia udah lancar begini. Kebetulan bapak saya bisa bahasa Indonesia karena dia kerjanya dulu di Karimun. Tapi tahunnya aku tahunnya doang 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena kita dari Singapura kan kalau masuk di militer itu semua apa namanya cadence-nya ya atau ordernya itu pakai bahasa Melayu. Jadi kakak kanan pusing, kiri pusing. Jadi kalau masuk sini aku pusing. Jadi di situ ini harap ke kiri, ke harap. Jadi orang tua Bang Ian ini asli dari Filipina. Asli dari Filipina, Bang. Kalau di Filipina itu ada suku apa aja? Nggak ada suku-suku sih. Tapi kita kalau dari Manila itu nggak ada suku. Tapi ya namanya provinsi. Dari provinsi mana? Kalau di sini, dari Jawa Tengah, aku dari Jawa Timur. Kalau di Filipina ada, aku udah Batangas. Kalau di sini namanya Betawi atau apa namanya Ambon atau Batak. Kita ada gitulah. Suku. Orang tua, berarti keluarga Bang Ian ini waktu di Filipina sebelum pindah ke Singapura ini semuanya Katolik? Katolik ya, kita lahiran Katolik dan sebetulnya saya lahir di gereja. Hah? Lahir di gereja? Laki di gereja, maksudnya itu... besar di gereja? Besar ya, besar di gereja. Grew up in the church? Gitu. I work in the church every day actually. Yang disebut itu ya, altar boy ya? Altar boy ya, betul. Altar boy itu putra altar gitu ya? Putra altar di sini namanya ya, altar boy. Putra altar itu berarti kan semacam kayak petugas yang membantu ritual di dalam kebaktian gereja. Betul, sama kebersihannya, sama organisasinya kita bantu semua. Kebersihan juga, kita bersih-bersih di gereja. Berarti putra altar juga sapu-sapu gereja gitu? Semua, pokoknya harus bersih lah. Oke. Jadi waktu umur 10 tahun? 10 tahun itu pulang-balik Indonesia, pulang-balik Singapura sama Filipina. Singapura. Terus terakhir baru tinggal di Singapura? Terakhir baru tinggal Singapura. Di Singapura berapa tahun berarti? Karena waktunya udah dipanggil di wajib militer, makanya saya udah tinggal di Singapura. Full. Sekarang orang tua juga tinggal di Singapura? Semua, alhamdulillah. Sudah menjadi warga negara Semua Singapura? udah. Jadi semua keluarga ya? Semua keluarga. Aku ada 4, semua laki-laki. Saya yang ketiga. Kakak-kakak saya itu sudah punya hidup sendiri lah. Saudara-saudara Bang Ian semua ganteng-ganteng juga semua?
Ini saya bantuin nanya ya. anak- Siapa tahu ada yang mau nanya kita kan. semua Sebelumnya anak saya Allah ya, tanyain dulu semua nih. kita ganteng ya, tidak ada yang jelek. Tidak ada jelek ya. Alhamdulillah. Ya karena Lu nggak diet tadi suruh ngeliat lu. Kenapa sensi banget sih? Udah gaji. kebetulan mix ya Bang. Mix Ya, ya? mix Spanish dari Oh, ada Spanish-nya. kakek saya full blood Spanyol. Oh, oke. Terus ibu saya married dengan orang Filipina, jadi mix Hmm. Filipino Spanish. Dan orang Filipina itu kebanyakan mix Spanish blood Oh ya, nama konsulta tuh itu Spanyol. Itu Spanyol ya? Spanyol kebetulan. itu tinggal tambah huruf N udah jadi konsultan tuh ya. Kebetulan aku konsultan. Oh sekarang konsultan. Waduh, masya Allah. Kebetulan Dari saya konsultan jadi konsultan. Jadi konsultan. Iya, 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 Jadi bisnis ya nama saya. Iya iya. Itu berarti memang nama given. Nama given name. That's my last name. Oh, Itu dari bapak saya. Nah, saya Spanyol. pikir bapaknya namanya Ferguso gitu. Marimar ya gitu. Parimar. Masya Allah. Siapa? Nggak, siapa yang nanya maksudnya? Maksudnya siapa yang nanya maksudnya? Sorry ya, di sini banyak bercanda ya. Bagus. Bagus ya. Jadi penonton lebih senang juga Iya. ya. Nah, sekarang berarti selama di Singapura, apa namanya, sekolah juga semua grow up di Singapura. Sekolah dari Filipina sama di Singapura. Tetap ke gereja Katolik berarti. Tetap masih gereja Katolik. Tetap jadi putra alta di Singapura. Di Singapura juga kebetulan masuk di Youth for Christ juga. Apa itu? Youth for Christ Oh, itu ini apa? yang di Katolik juga, Ya, ya. mereka Kaum punya muda, ya. komunitas Komunitas. pemuda gitu. Jadi Oh. Youth for Christ masuk, jadi choir juga. Wih, Hah? choir berarti. Choir. Berarti jago nyanyi dong berarti dong. Kebetulan nggak bisa nyanyi, makanya bawa Oh, gitar bawa aja. alat musik aja. Alat musik Oh, aja. Jadi oke. choir, alat musik, Iya, iya. dan iya. bantu-bantu juga di gereja. Berarti Kalau- aktif ya di gereja. Aktif ya? lah, aktif Oh, banget oke, di gereja, oke, apalagi di Filipina sama di Singapura. Nah, itu. Tapi waktu aktif di gereja nggak ada pengen jadi pastor gitu atau romo gitu. Kebetulan sebelumnya waktu aku masih di Filipina itu ibu saya, kamu mau masuk seminari atau apa? Ya kan Oh, gitu. tiap hari di gereja nih. Iya, iya. Karena setelah dari sekolah masuk gereja kan kita kumpul anak-anak kan, Iya. kita kumpul di gereja ya apa aja yang ada di sana ya kita makan bersama, beres-beres liga tiap hari. Kan tiap hari itu ada massesnya Iya, kan, jadi iya, ada gerejanya. Jadi Hmm. nah, kita bantu-bantu juga lah. Dan kita ada shifting lah. Tapi tidak jadi masuk seminari. Kebetulan enggak. Oh, enggak ya? Enggak Oke, sih. oke. Saya nggak usah nanya kenapa lah ya. Karena waktu itu saya sampai ikut-ikut Opus Dei, ikut-ikut Jesuits. Oh. Jadi ya banyak kenalan lah, Ya, pastor, banyak kenalan pendeta, atau yang orang mau jadi priest gitu. Jadi the life of seminary juga paham lah, ngerti. Karena udah naik gunung sama mereka atau aktivitas keluar kota, sama saya ikut sama mereka. Tapi waktu selama menjadi Katolik sering baca Bible. Baca Sering baca juga, ya. In English ya kan itu. Oh iya, in English, ya. oke, in English. Baca di Bible-nya. Oke. Ada beberapa yang saya masih ingat Ingat kan, ya. tapi ya lupa ini sekarang nih. John 3:16 Ya, 3:16 ya. the Oh, oke. the world, God so loved the world that Ya. He gave a son, Ya, gitu kan? the only son. The only His son. only His begotten son. only begotten son, betul. Ya, itu lupa-lupa, tapi Ya, ingat ya, 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 ingat-ingat. ya, ya. Masih Masih ada lah ya di memori ya. memori lah. Nah, Oke. itu dididik lah dari situ. Kamu gereja, kalau nggak ada aktivitas di rumah, kamu di gereja, aktivitas di sana lah. Pokoknya karena bapak saya itu di luar negeri, ibu saya ada di Filipina. Oh, gitu. Tapi kadang-kadang ibu saya juga dampingin bapak saya di luar negeri. Oh, oke. Jadi saya di sana di Filipina hanya nenek saya atau sama kakak saya lah Ya, ya. yang dilihatin. Jadi baiklah saya di gereja tiap hari gitu. Iya, iya. Jadi grow up in the church gitu. Grow up in the church. Grow up in Oke, the oke, church. oke. Wah, berarti benar-benar anak gereja gitu. Anak gereja sampai di sini pun. Oh, waktu ke Indonesia. Saya waktu di Indonesia itu kata ibu saya, kamu hari Minggu selalu off. Kenapa? Kamu bantu aku deh di gereja di situ. Oh, Jadi gitu. apa? Asher. Oh, Asya. Ada Asher di gereja. Waktu Jadi di Indonesia di gereja mana? gereja di Benteng itu. Katolik. Katolik. Oh, oke. Gereja Jadi di- putra altar juga? Bukan Putra Natal sih, lebih ke Asher saya. Oh, Asar aja. Asar. Oke.
Asar itu yang ngedarin Yang kantong-kantong itu bukan? handling kantong, tempat duduk yang perlu masih kosong kita cari Oh, oke. untuk orang-orang. Ada teman saya tuh dari Asar bawa kantong gitu, habis selesai ada dia ambil dari kantong gitu. Oh ya? Nah itu udah dosanya dia lah di dalam. Bukan lu kan? Bukan lu kan? Bukan lu kan? Aku tengah Itu ke aku tuh. Itu ke aku tuh. lihat juga ya. 10.000, yang keluar 50. Tuh, lihat tuh. Oh. Tuh, sekarang baru confession tuh kan. Itu kan masih zaman Oh iya. Oh iya iya. Tapi ada yang Buset, SMP udah tahu duit tuh. SMP udah tahu duit. tapi dulu Oh, saya benar. waktu itu saya ambil 50 masuk kantong saya balikin 100. Oh, yang benar begitu. Nah, itu benar. Yang benar begitu. Kembalian kos Bisa juga ya. Tapi kan bener, masih mending gitu loh. begitu dulu. Ngasih 100, karena dia niatnya 50, jadi dia ambil 50 buat kembalian gitu. Dia ambil dulu baru Nah, dulu kan harus ini belum ada Gojek. Aku harus ada ongkos untuk ojek Oh, kan. iya, Jadi iya. untuk abang ojek. Iya, gitu iya. kan. iya. Oh, so, Ada aja kan. baru ingat katanya. Mungkin baru ingat ya Aku sekarang ya. ingat itu. Gara-gara dia ngambilnya baru Oh iya ingat ya. itu. Oke. Jadi ke Indonesia waktu itu umur berapa? Umur Sudah sudah bekerja ya berarti. coba ya? kerja lah. 3, 2, 4 lah kalau nggak salah. 23, 24. Wait, kalau kalkulasi saya benar ya 2, 25, 2. Oh, 25-an lah. 25. Sekarang umur 36. berapa? 36. Jadi Oh, 10-an 36. ya benar 10-an tahun. Oh, oke, maaf Mbak ibu-ibu udah 36 nih. 36. Kirain masih umur 25 ya. beda-beda Nggak jauh beda sama Glenn ternyata ya. Oke, oke, oke. Cuman banyak kan Glenn kemana-mana gitu. Nah, terus di Indonesia 2013 ya. 2013-an ya. Oke. Nah, berarti mengenal Islam di Indonesia. Di Indonesia kebetulan. Oh, Sebelumnya di Singapura, karena di Singapura sudah. itu kan multiracial, multirasial ya. cultural, Iya, iya. dan sebutlah multi universe juga ya. Ya, multi universe. Ada Thanos di situ. Ada Thanos. Oke. Ada juga ya aneh-aneh di situ. Iya, iya. Multicultural, multiracial. Jadi di Singapura kan tetangga-tetangga kita itu ya agamanya Islam. Oh, begitu. Bahkan my best friend itu di Singapura itu orang Muslim juga. Oke. Jadi oke. di dalam satu kantor kan banyak juga yang beragama Islam. Ya, 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 ya. Kan kebetulan waktu itu di divisi saya itu aku hanya yang jadi bukan Islam, Oke. semuanya Islam. Oh. Jadi kalau Jumatan ditinggal, Iyalah, masa dibawa. aku ditinggal di kantor. Aku Kalau sudah sadat baru dibawa. tapi ya kadang-kadang, Bang ikut dong, ya kan. Sendiri di kantor mah ini kan. Mau Dia ikut Jumatan gitu. mau Jumatan kan, Oh, tapi oke. ya aku Terus, duduk di luar lihat. Oh. Nonton. Oke, oke. Nonton. Oh, jadi Tungguin pada- mereka karena kita makan makan siang bareng. makan siang ya? bareng. Oke. Oh, berarti di Singapura juga sudah tahu lah ya Islam ya. Tahu. Banyak juga kan Muslim di Singapura. Banyak, Ya? banyak. Ya, ya, ya. Oke, terus ke Indonesia bagaimana kesannya? Nah, kesannya itu Indonesia saya kerja itu di Jakarta 3 tahun, habis 3 tahun pindah di Bali, jadi ke 4 tahun. Kalau if the calculations right ya 2016 baru aku terima jadi Islam atau mualaf lah. Oke, oke, oke. Ya, mualaf. Sorry sebentar, saya ingin mundur sedikit ya. Ya. Kalau di Filipina sendiri itu kan Islam juga ada kan, banyak kan? Banyak, tapi di southern side, of Southern the- side, oke. the Philippines, Di like bagian Mindanao selatan, area, ya. Mindanao area. Saya udah pernah juga di situ. Oh, Dan oke. ya sepertinya kalau di situ ya pakai baju Muslim dikit Muslim lah. ya, oke. Kira-kira berapa persen sih kalau Muslim di Filipina? If the number is right, yeah, I should say 10, 20, 40% ya. 40, Yeah, and it's rising, it's going up. 40%. Yeah, kalau di bawah di Mindanao itu banyak orang penduduknya Nggak, banyak banget. I mean the whole Philippines. The whole Philippine, if the number is correct, yeah, it's about 40-ish lah. No, 40. at the soft time. Oh, oke, oke, oke. It's rising. Ya, 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 Because there's a lot more becoming more in Yeah. Mualaf. There's already a Islamic center in Center. Manila. Okay. There's also like we call it like Ya, ya, ya. Oh, ya. Tapi memang di Filipina lihatnya oh ini teroris. Ya, jangan lah bukan. Tapi Yeah. sekarang udah persepsinya berbeda Okay. karena kita udah di dunia yang lebih modern. mhm. Banyak pengalaman, banyak yang kayak seperti gini ya Yeah. YouTube account dan Yeah, yang tentang agama. Jadi mereka lebih
edukasi lah. Ya. Lebih pendapat edukasinya tentang Islam. Ya. Saya kan dulu sering nonton ya, kalau di Filipina itu kan setiap kali mau apa? Paskah ya. Kan ada orang yang benar-benar disalib tuh. Nah, Pernah disalib? disalib apa maksudnya disalib? Cross on the cross disalib. Ada, Ada, kan? bukan Pasca ya? Bukan Pasca, bro. Paskah dong. Ya. Kan sebelum ini kan apa namanya? Zaman Kudus kemudian during disalib. during the Good Friday. Ya. Yes. Jumat Agung. Iya Jumatan benar kan. Agung, Maksud ya. saya kan di Filipina ada kan memang seperti itu kan. Seperti itu. Jadi yang orang benar-benar disalib Ada, kan, dipaku ada. benar-benar kan. Ada yang juga yang penitence ya. Iya. Karena di kolom. Pernah ikut begitu? Oh enggak. Oh enggak pernah disalib. Tangannya tidak bolong. Too much ya, enggak bolong. Kantong aja yang bolong. Kantong aja yang bolong. Oke. Tapi kalau sejarahnya di Filipina itu Islam dulu atau Katolik dulu yang masuk? Tahu nggak? Kebetulan if we talking about the history ya, Filipina itu Indo-Malay Chinese yang pertama penduduk di Filipina. Oke. Dan sebelum-sebelumnya itu para sultan. Sultan-sultan. Nah, itu, sultan-sultan ini Muslim atau? Datu-datu itu. Nah, sultan-sultan ini Kebetulan harus Muslim. Muslim harusnya ya? Then the Spaniards came to the Philippines and Christian all the baptized all these people. And then lama itu Spanyol, ya. Spanish era waktu itu conquered about moreover, if my history is correct, moreover 400 years, almost 700 years, if I'm not wrong. 700 years. Oh. Yeah, almost. Okay. If my history is correct, ya. And I always fail my history. Always fail my history. Always fail my history back then. Oke. Nah, kalau begitu di Singapura apa namanya? Bang Ian sudah kenal atau mengenal Islam lah ya. Bagaimana dengan yang lain? Hindu, Buddha begitu? Tidak ada tertarik begitu atau bagaimana? Ya, di satu perusahaan kan kalau Chinese New Year gongsi-gongsi juga kan. Ya. Kalau Singapura kan ramai kan. Kalau hari raya kita ikut hari raya juga, gitu Iya, kan? Salaman juga, dan dapat angpau, dapat makanan kan. Gitu. Kalau Christmas ya semua Happy Christmas Oke, gitu kan. ya. Dapat kado juga kan, exchange gift dan segala ya. Jadi pokoknya di Singapura itu multiracial, multicultural, multi agama. Di dalam satu perusahaan itu agamanya lengkap ya, ada. Sampai bakal bos saya dulu kan Jewish kan, mereka saya ikut juga. Mereka kalau ada Ikut juga sahabat. enggak, bukan sahabat. Oh, bukan sahabat. Kalau ada event makan kan, ya Oh, kita ikut iya. kan, gitu Iya, kan. Saya pasti diundang kan, diundang. Kalau birthday-nya mereka ya ketemu orang beda-beda agama. Oke, jadi Bang Ian bersyahadat tahun 2016 ya? 16. 2016. Nah, pertanyaan saya nih, bukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya pengen nanya, kenapa kok meninggalkan Katolik? Apa yang membuat Bang Ian meninggalkan Katolik itu? Karena mungkin ya sepertinya istri ya, Oh, istri. Oh, Ya. untuk menikah waktu itu? untuk menikah. Oke. Untuk menikah. Ya. Dan sebelum-sebelumnya, kebetulan saya punya nomor istri dulu, 2000 sekian lah. Masih di Jakarta. Dan setelah aku tinggalkan Jakarta, aku masuk di Bali, kerja di Bali. Saya masih ada nomornya tuh Oh. di HP saya kan. HP saya belum ganti-ganti kan. Iya. Kebetulan ada event di Jakarta, saya balik di Jakarta karena untuk event kopi. Iya. Dan malam kayak cari teman dah ya. Saya telepon Devi. Ini kan dulu ada staff saya namanya Devi. Saya telepon, Dev, aku masih ada utang kamu, utang makan, bukan utang uang ya. Iya. I still have, I promise you some dinner, like that kan. Ternyata Devi salah nomor, Bang. Oh. Itu Devi yang dulu. Namanya sama Devi. Devi juga. Jadi di handphone waktu itu tuh ada berapa nama Devi itu? 2, 5, 6. Ada 2 nomor. Oh, 2 Devi. aja. Yang sama Devi. Devi juga. Terus, Yang lain Ratna, Dewi. oh ya, enggak ada. nanti marah loh dia. Devi, terus telepon, oh salah nomor. Oke. Terus, nah aku lihat nomornya di WhatsApp kan, oh ternyata ini yang tetangga saya dulu di apartemen. Iya. Waktu saya pertama datang di Indonesia, saya tinggal di apartemen, tetangga saya ini, yang cewek ini, namanya Devi. Terus saya suka sih, saya udah lihat-liatin, tapi waktu itu aku pacar.
Maka aku ambil nomornya di depan pacar saya dulu. Wah. Berani ya. Berani bang, Iya, iya, tapi iya. kan namanya kan, namanya notaris, Iya. katanya lawyer. Oh, Nah, oke. jadi kalau ada masalah ke depan ya saya ambil nomornya kan. Oh. Jadi connections kan nomor. Iya, iya, iya. Ya, Oh, berarti saya ambil sekarang nomor. istri notaris ya berarti? Notaris. Oh, oke. Nanti boleh minta nomor ya? Oh ya boleh, pasti. Kalau mau buat akte atau apa kan? Kita buka perusahaan bisa. Oh, bisa. Tapi Pakainya ya, konsultan ya? berarti? betul, Oh, karena oke. konsultan. Iya, iya. Jadi, Hukum dong, hukum. firma Nah, hukum. Nah itu. Itu mau buka firma Boleh, hukum boleh, tuh? boleh. Boleh ya? Cas mahal juga nggak apa-apa. Buka firma hukum. Jadi itu 3 tahun aku punya nomor itu. Oh. 3 tahun. Ah. Setelah telepon, oh iya, masih ingat nggak aku tetangga kamu dulu Iya, ya? iya. Oh ya, ingat. Ayo kita mau makan nggak? Mau makan bareng, ayo. Iya, Dia iya. ketemu lah di PI, Hmm. makan di PI, ketemu. Pas dia duduk pertama tanya sama saya itu, Hmm. Apa tanya? if ever we become together, Ah. ya, are you? Ini istri nonton nih? Oh, Istri ya. nonton? Kalau dia nonton itu pasti dia ingat. Oke, oke, If oke. ever we become together, Yeah. you ready to change your religion to Islam? Oke. Dan What's your answer? sebut saya gitu. Ah. Saya selalu percaya agama itu baik. Hmm. Semua agama itu baik. Nggak ada yang agama yang, kamu harus bunuhin orang. Nggak ada. Kamu harus nipuin orang. Ya. Nggak ada agama Ya. yang gitu. All religion is good. Hmm. But the human Hmm. is not good. Hmm. Nah itu. Saya sih nggak ada masalah. Hmm. Untuk if kedepannya memang kita menjadi pacar, Hmm. menjadi suami istri, Hmm. untuk kalau saya harus pindah agama menjadi agama sama, saya ikut, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi aku tanya dulu, Ya, ya. parent saya, Hmm. kan, saya harus info. Hmm. Tapi sebelum saya mau masuk Islam, saya harus tahu dulu, Ya. ya belajar gitu namanya. Terus? Jadilah pacar, Oh, pacaran jadi- 1 tahun. Oke. Nah, 1 tahun pacaran, 2017, that was 2015 bang, Hmm, sorry. Oke. 2015, 1 tahun pacaran 2015. Ah. 2016 datang, Ah. mau tunangan. Wah. Karena saya udah kayak, udah ya cukup lah, 1 Ya, tahun ya, pacaran tuh udah cukup. Umur kita udah mau masuk juga, mau masuk 30. Cukup Oke, lah ya. cukup lah ya. Jadi ya bapaknya nanya sama saya, kamu mau terima jadi mualaf atau menjadi Islam ya? Hmm. Belajar gitu. Hmm. Saya sih nggak ada masalah Pak gitu. Tanya dulu sama saya, kan saya lalu tanya orang tua saya. Iya, iya. Tapi waktu saya ngomong sama orang tua saya, aku mau jadi Islam, Hmm. saya yang kaget. Hah? Malah saya yang kaget. Oh, bukan orang tua yang kaget? Bukan orang tua yang kaget. Malah Ian yang kaget? Malah yang saya yang kaget. Kenapa tuh? Kenapa? Saya telepon, Ma, Ah. kan saya di Singapura kan, Iya, Ma, iya. I'm gonna change my religion to Islam. Aku udah was-was tuh. Hmm. Kalau dia udah marah, Iya. apa yang saya harus lakukan? Saya udah Histeris gitu ya? stres dulu kan, jadi ada butterfly effect di sini kan. Butterfly effect. Iya, butterfly gitu kan, butterfly stomach kan. Iya, iya, iya. Kayak Bolos kayak jelas. memulas nggak jelas tapi gitu kan. Tapi saya yang kaget. Katanya, oke, Hah? oke. Cuma begitu aja? You're not angry? No. I like your wife. Oh. I like your. And we already understand if you going to change religion, that's because in Indonesia the law is to have the same religion Religion, for yeah. marriage kan, Yeah, jadi yeah. gitu. Tapi di kalau Singapura beda. Oh, boleh? Ada yang beda. Tapi masuknya registry of marriage bukan di Registered married. bukan di churchnya atau di gereja Yeah, atau yeah, di yeah. masjidnya enggak. Oh, maksudnya by state? By state. By Oke, state. oke. Civil marriage lah. Civil marriage, ya. Civil marriage. Jadi, kalau di sini kan harusnya pakai Ya, itu kan. Jadi ya, ya. ya saya udah memahami lah. Udah 1 tahun kita udah pacaran, udah mau tunangan. Saya serius. Ya udah. Oke Pak, saya terima. Tapi waktu itu belajar Islamnya dari siapa? Dari pacar itu? Kebetulan diundanglah di Sunda Kelapa. Oh, oke. Sunda Ustadz Kelapa. kayak nama berarti? Nah itu Oh, panggilnya Bung Kainama. Ustadz Bung. Ustadz Bung. Bung kayak nama nih. Izin Bung. Assalamualaikum. Sebenarnya Ustadz kayak nama juga saya undang malam ini. Oh. Cuman beliau berhalangan. Ya nggak apa-apa. Nanti Ada. suatu waktu kita pasti ketemu lah. Pasti ada Bertiga ya. waktunya. Oke. Terus, Terus, ada oh jadi belajarnya di Masjid Sunda belajar, Kelapa. belajar. Terus ada Ustadz Anwar juga. Oke, Kebetulan Ustadz waktu Anwar. itu. Dan waktu itu Juli 6, 2016. 16 Nah itu bulan Eid. Juni ya. Oh, Eid.
Pas Idul Fitri, Idul Fitri itu syahadatnya syahadat saya. sebelum sholat. Itu atau sesudah sholat? Id? Sebelum sholat Id. Sebelum Subuh. sholat subuh. Setelah subuh. Jam Masya 5. Allah. Berarti setelah bersyahadat, sholat Id? Enggak. Oh enggak. Kan belum mandi kan? Oh, belum mandi. Belum Oke. harus pulang dulu harus Iya, mandi iya, kan? iya, Mandi iya. suci dulu kan Ya, katanya. ya. Mandi. Tapi aku di luar lihat, oh ini sholat Id. Oke. Oh gitu ya. Oh, Luar tapi biasa, waktu sebelum bersyahadat sudah belajar sholat dulu atau setelah bersyahadat baru Diajar belajar sholat? diajar sama Pak Ustadz. Ustadz Anwar. Anwar, oke. Belajarnya bagaimana sholatnya, sujudnya gimana, Aha. bacanya apa. Oke lah, kalau sebenarnya di dalam Islam, orang masuk Islam karena menikah, ya itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah, itu salah satu jalan Ya, untuk betul. masuk Islam dengan cara menikah itu tidak ada masalah. Tidak ada Tapi masalah. maksud saya, bagaimana Bang Ian ini bisa merelakan keyakinan yang lama gitu, di luar daripada masalah menikah begitu, bisa Saya- meninggalkan. Misalnya kalau nggak mau nikah, terus mau ajak Islam, karena salah satu itu, Kenapa tidak Bang Ian yang minta pacar pada waktu itu untuk masuk Katolik gitu? saya bukan apa namanya, I should say, being Catholic juga, we have good namanya, there's a good religion, Oh, okay. it's a good religion. Oke, oke. Tetapi karena waktu itu ya mungkin Islam is my religion, karena I see that there's a lot of realities there, you Yes. know, when we Ya, ya. see the Bible and Quran, there is like there's a relations, and then there is also a continuance itu di Al-Quran. Ya. Jadi gitu kan. Ya, 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 kalau dilihat Old Testament sama New Testament itu ada berbeda. ya. Jadi ada yang kebingungan kan, maksudnya Ya, ya. bingung apa yang kita harus dibacakan. Heeh. Translasi dari Latin ke English juga ada juga yang Masalah, mistranslation sama Ya. yang salah-salah. Terus when Ustadz Anwar Hmm. explain to me what is Quran, Hmm. there I said Islam is my religion. Hmm. I said Ya. because like this is the answer that I'm looking for all of my life lah. Jadi kalau ada Old Testament, ada New Testament, Islam is the last testament gitu ya. Something like, nah, this is like it never been changed. Ya, Never Quran been itu never been changed, never been translated. Ya, Still the same as Yeah. what it is. ya, ya. It's what it is. Still in Arabic Ya, and never been changed. ya. In short, Quran is pure forever. Yeah, it's original. Yes. Oke, oke, ya. Makanya Masya then Allah. I believe in there. Ya, Gitu. ya. Baca-baca translasi. Tapi juga. pada waktu mau bersyahadat, yang ada di memorinya siapa Bang Ian itu, bahwa dulu melihat Islam di apa digambarkan teroris atau apa segala macam, itu sudah hilang semua ya. Enggak sih, aku nggak pernah mikirkan pernah, ya? itu Islam is a terrorist. Oke. Oke. Never been. Memang ada yang jahat ya, tapi mungkin Iya. they are been lost in their Di ways. semua agama itu pasti ada the black sheep lah. Ada, pasti ada. They lost their way lah. Iya, They lost translation maksudnya. Iya, They iya, lost translation of what is the real message from God kan. Gitu. Tapi pernah nggak pada waktu Bang Ian mulai belajar Islam, pernah nggak baca hadis bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah atau Muslim? Betul. Pernah baca ya? Pernah baca juga. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi itu karena orang tuanya. Betul. Ya. Jadi kalau suatu saat orang itu bayi yang menjadi orang dewasa itu mungkin setelah mengenal Islam, kemudian mempelajari Islam, kemudian dia menerima Islam dan menjalankan syariat Islam, berarti sebenarnya dia tuh bukan berpindah agama sebenarnya, tetapi dia kembali ke Islam. agamanya. Ya. Setuju nggak? Setuju. Dr. Zakir Naik Naik, ya. yang cerita itu. Ya. Saya itu sukanya nonton YouTube ya. Oh, berarti sudah belajar juga sama Dr. Zakir Naik ya? Banyak kan waktu itu setelah jadi terima jadi Iya. Islam atau mualaf kan, jadi Oh, oke. YouTube semua tuh Oh. Dr. Zakir Naik, Ustadz semua, Ustadz Solmen, Ya, ya. saya ikutin semua Ustadz-ustadznya. Kebetulan alhamdulillah kenalkan semua banyak tokoh Islam Ya, ya. ya. Dasar Latif, Ustadz Dasar Oh, Latif. Dasar Latif. Masya Allah itu. bulan Maret saya Iya, iya. ketemu. Oh, aduh. Masya Ketemunya Allah. jauh-jauh. Oke. Kutai Kartanegara Iya, di iya, Kalimantan Timur, Iya, iya. jauh Iya. sekali dari Samarinda. Iya, iya. Ketemu di situ. Masya Allah.
Jadi kayak diatur. Iya, iya. Tiga hari kita nggak masuk di apa namanya? Karena kan mau masuk tambang ya. Iya, iya. Mau masuk tambang. 3 hari mau hujan keras. Hmm. Hari Senin itu aku harus pulang karena aku ada meeting tapi saya ada reschedule lah. Udah kita turun ke lapangan datang di situ. Saya juga pernah tuh. Saya pernah ketemu Ustadz Dasar Latif tuh di Lubuk Linggau. Mantap banget. Di Lubuk Linggau. Dia ceramah. Saya sih nonton aja. Yes. Bukan kenal maksudnya. Tapi saya nonton aja ceramahnya. Iya, iya. Ceramahnya wow. Iya, betul, betul. Mau bangun